Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Dan syarika ingatlah lah ketika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa huda wa amma ba'du. Jemaah Majelis Keorganisasi yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama memulai majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji hanya milik Allah yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa hitung, kenikmatan yang paling agung tentu kenikmatan iman dan Islam. Hingga dengan kenikmatan itulah kita di pagi ini hadir dalam majelis ilmu dan bersama guru-guru kita, Saudari Renata dan juga Saudari Al-Jabari, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk beliau. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah, umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih di sekolah ayah bunda, di pagi ini kita dibersamai oleh dua guru kita yang alhamdulillah senantiasa memberikan kita inspirasi tentang keluarga, bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang tentu sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang memang tujuan dari pernikahan sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum. Dan sebelum masuk ke kajian tentu saya senantiasa mengingatkan diri saya sendiri juga tentang bagaimana kurban di tahun ini. Insya Allah jamaah Allah kita akan berbagi kurban di bulan tahun ini bersama saudara kita di pelosok yang tentu sangat membutuhkan. Ada 8 titik yang kita sudah pilih dan mudah-mudahan inilah amal terbaik kita di bulan Zulhijjah nanti yang kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha bersama para saudara kita. Walaupun kita tidak berjumpa dengan mereka, tidak melihat langsung bagaimana penyembelihan kurban itu, tapi justru itulah mudah-mudahan Allah terima semua amal kita, amal ibadah paling terbaik yaitu di bulan haji, yaitu salah satunya adalah ibadah kurban. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjalankan ibadah ini dan dimulai dengan sekarang untuk mengazamkan diri kita untuk berkurban eh, billahi ta'ala, dan kita persembahkan untuk para saudara kita di tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Dan alhamdulillah para guru kita sudah hadir bersama kita. Kita akan kembali membahas sebuah tema yang penting tentang tawakal gitu ya. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita selalu bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tentu bagaimana persoalan keluarga selalu datang tidak pernah henti gitu ya. Dan itulah kenapa tawakal menjadi satu kekuatan yang harus kita miliki dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada dalam keluarga kita. Justru selalu diingatkan oleh Ustaz Dodi Al-Jambari, orang yang mencintai Allah itu adalah orang yang akan diuji. Dan ujian tentu menjadi orang-orang yang Allah cintai. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, maka ibtalahum. Begitulah kata Rasulullah SAW, Allah akan mengujinya. Dan dalam hadis lain disebutkan, dan ma'idhamil jaza, inna inna idhamil azama idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan juga besarnya ujian. Baik, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk mendengarkan satu obrolan yang penuh, diskusi yang penuh-penuh hikmah di pagi ini bersama Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Dodi Ranta. Tafadhal mashkura. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Masih bersama Coach Ruli, kita membahas tentang betapa bersyukur terhadap apa yang Allah SWT hadirkan dan bersabar atas semua ujiannya, atau jangan-jangan hukuman, karena sok soleh itu kadang-kadang ngerasa saya lagi diuji, kalau lagi diazab, gak berasa gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. كيف حالك؟ تمام؟ Alhamdulillah khair. Masya Allah. Di mana Ustaz posisi? Rumah, Ustaz. Oh, Alhamdulillah. Di ini ke Jogja. Masya Allah. Ini kayaknya sekali kayaknya mesti online dari Kediri kayaknya. Siap, sudah siap, tempatnya sudah disiapin. Di apa? Rumah literasi. Ruli, rumah literasi. Tawakal ini kalau ngelihat konsep itu Ya. kayaknya indah banget, bagaimana kita berserah diri kepada Allah, bagaimana kita menghadirkan ke-100%-an urusan kita kepada Allah. Itu menjadi bagian yang ketika praktek banyak kedodoran. Ya. Terutama saya lah, nggak usah ngomongin yang lain lah, nggak usah Ya. ngomongin orang di luar sana, saya pribadi gitu. Ketika bicara tentang tawakal, ngerti konsepnya, sering Ya. ngajarin orang, begitu sesuatu itu tertimpa pada kita, saya pribadi ngerasa bahwa lah, sering ngomongin tawakal, kok saya sendiri kok jadi ragu, ini tawakalnya udah belum ya gitu. Atau ini hanya sekedar was-was syaitan yang memang akan terus menggerus kita sampai kapanpun gitu ya. Karena memang tugasnya setan ya gitu kan. Ya. Jadi kalau kita merujuk kepada apa yang kita bahas pekan lalu, kita mendidik anak-anak kita supaya kita betul-betul berikhtiar total dan menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, itu kadang-kadang menjadi faktor kesulitannya karena kita sendiri merasa bahwa dengan cara kita ini bisa berjalan. Ini bukan lebih kepada berhasil, tapi berjalan. Ya. Tapi ternyata kadang-kadang Allah SWT berikan satu hantaman kepada kita bahwa gak gitu, kamu mesti serahin ke aku, sehingga kita tuh ini buntu, ini nggak bisa, ini macet, ini ya salah. Kita betul-betul harus menghamba dalam persoalan tawakal ini, atau gimana? Saya sendiri ngadepin kesulitan yang lumayan, kok enak ya ngomongnya, tapi begitu praktek Ya. struggling juga gitu. Ya. Jangan kan yang lebih lebih sering berhadapan sama kemelut di wilayah-wilayah pasca musibah gitu ya. Antum sering melakukan rehabilitasi terhadap faktor kejiwaan di tempat-tempat yang sering terguncang gitu. Itu nemuin fenomena kayak begini kan antum lebih sering lah gitu. Ya. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahibadal iman. Alhamdulillah ya, itu yang Ustaz sampaikan tadi, bersyukuran ya, bersyukur alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita kesempatan nikmat di hampir ujung Dzulqa'dah ya. Ini Dzulqa'dah udah tinggal menghitung hari lagi, habis itu kita ada Dzulhijjah. Insyaallah semoga Allah berikan kita, mempertemukan kita dengan Arafah, walaupun hari ini mungkin Arafah kita masih belum bisa di sana. Tapi semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa menjalani shaum Arafah, dan kita juga bisa nanti menjadi para mudhahi, menjadi para kurban, dan menjadi meneladani apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tadi yang Ustaz sampaikan tadi memang dalam konteks yang saya sering terima Ustaz, ya. Jadi memang kalau ini secara culture ya. Kalau saya bilang secara culture itu orang kita ternyata itu
Terutama saya berapa kali ya nangani dari mulai 2005 sampai sekarang gitu ya. Ternyata orang kita itu kan punya satu hal ya yang memang apa namanya, punya satu hal yang menyebabkan hidupnya tenang, selalu merasa beruntung. Oh, Dalam ya, konteks akhirnya apa, bersyukur. Kalau orang Jawa itu kan untung kan, ya. untung memotore sing ilang, untung mong ini, untung mong Ya. itu sebenarnya menurut saya apa? Itu adalah bentuk, salah satu bentuk penerimaan ya, kepasrahan. Jadi nanti tawakal itu sangat sangat berkorelasi dengan qanaah. Ada ini rimo eng pandu. Nah, Ya. ini ada sambungannya. Ada sambungannya dengan kesabaran, ada kesambungannya dengan kebersyukuran, dan itu semua dikunci dalam yang namanya tauhid. Nah, ini yang tadi seringkali kita itu gitu. Nah, yang saya sampaikan begini. Selama tidak diucapkan di lisan, itu aman. Hati-hati dengan ucapannya, maksudnya gitu. Seringkali sesuatu kita itu nggak masalah kok, mikir itu nggak ada masalah, rumongso juga nggak masalah. Tapi satu hal, jangan diucapin. Karena kalau udah diucapkan, itu tuh sudah ngunci, saya bilang gitu. Kalau orang kepikiran tadi, ya Allah susah banget tuh. Itu kalau cuma dipikir, itu udah ada masalah. Itu sesuatu, jangankan kita ya, banyak orang yang akan seperti itu juga. Bahkan kalau di apa namanya, zon itu kan kita nggak bisa susah apa namanya, susah ngontrol ya. Walaupun kita nanti harus saya bilang kemarin, harus kita berikan sesuatu yang positif. Makanya afirmasi positif dalam konteks ini bukan mengafirmasi itu dengan kayak, mohon maaf ya, para apa namanya, para motivator. Karena kalau kata dokter siapa, dokter Yu itu pakar neuroscience bilang Indonesia itu rusak gara-gara motivator gitu kan. Nah, karena tadi tidak sesederhana, mohon maaf, tidak sederhana apa yang diucapkan motivator gitu kan. Tidak sederhana bahwa bisa semangat pagi kan, nggak gitu-gitu juga gitu. Ini nggak sesederhana begitu gitu. Tetapi bagaimana akhirnya saya sering merasakan mereka itu yang dapat hantaman itu ya tadi rimo. Saya bilang kata kuncinya harus dikunci dengan rimo. Kok suaranya makin kecil tadi, Ustaz? Cek, halo. Suara makin kecil? Apa sinyal saya ya? Kecil ya. Padahal ini sebentar, saya sudah pakai yang besar. Sudah ya. Oke, jadi apa namanya? Bagaimana akhirnya kita itu menyandingkan rasa tawakal, rasa berserah ini dengan tadi rasa nerimo tadi. Jadi ini yang kemudian perlu diajarkan kepada anak-anak. Apa? Ketika anak-anak, kalau dalam konteks anak-anak ya saya bilang, ketika anak-anak menyampaikan sesuatu, itu tuh bukan jangan malah dikoreksi dulu, tapi dijunjung gitu loh. Dijunjung itu apa? Dikasih, dimaknai. Bukan lah kan udah dibilang dari tadi kan. Kadang-kadang jadi masalah gini lah, kan udah dibilang. Nah, ini yang sering perlu dikuatkan di kita. Kalau dalam konteks praktek, makanya kita mulai dari anak-anak itu prakteknya kan, praktek tawakal itu dari doa. Setiap keluar rumah dibiasakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan hanya doanya saja, tapi juga diberikan nih loh, kenapa sih doa ini? Nah, ini proses-proses pemaknaan yang sering kali saya melihat di kita ini baru masuknya adalah ada suara apa itu? Ada suara kayak berita. Nah, jadi yang paling penting bagaimana hari ini memaknai. Nah, proses memaknai itu dari tadi ini doa ini. Kenapa sih doa ini muncul? Hadisnya seperti apa? Tapi tidak tekstual saja, tapi diomongin, terus kemudian dimaknai. Terus Kak, tuh, kalau kenapa sih tuh lihat tuh. Kita itu kalau misalkan dengan contoh-contoh ini di motor ya, kita naik motor nih, tiba-tiba ada motor yang mengintip jatuh atau bagaimana segala macam. Nah,
kita bisa kita itu sebagai manusia harus ikhtiar nih, kita pakai helm. Lagi pakai helm bukan karena takut Pak Polisi, bukan ya, bukan karena takut polisi, tapi karena kita menjaga amanah Allah berupa kepala kita. Nah, dan kemudian nih kedua nih, tapi walaupun kayak gini, tetap aja bisa jadi yang kejadian lain. Nah, jadi kita mendidik anak kita bahwa sebenarnya kita itu nggak bisa pada aku tok gitu loh, bahwa ada hal-hal lain yang tetap berpengaruh. Begitu, Ustaz. Mungkin di ini seperti pengantarnya seperti itu. Baik. Saya malah beloknya begini kadang-kadang. Ya, ya. Kan kalau tadi dengan pakai apa namanya filosofi Jawa, nerimoin pandum, tapi kan harus ramein gawe dulu gitu Oh, kan. betul, pasti betul. Jadi ikhtiarnya mesti ramein gawe itu dalam pengertian ikhtiarnya mesti dibanyakin. Berbagai alternatif kita bisa lakukan. Tetapi begini, Ya. seringkali jebakan-jebakan saya pribadi sih ya lebih kepada ini sangka baik kepada Allah atau jangan-jangan ini hanya sekedar tipuan yang datang dari setan untuk kemudian, kan gangguan atau godaan itu kan nggak selalu buruk. Kadang-kadang dikasih kebaikan supaya kita terlena. Kadang-kadang diberikan keburukan justru membuat kita menjadi makin tangguh. Nah ini kadang-kadang kalau orang sudah terbuai seperti antum sering bilang, bahaya kita itu kepada keberlimpahan sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Ketika sampai kepada keberlimpahan kita menjadi jumawa. Ini kan karena saya, ini kan dan seterusnya, sehingga mengandalkan ketika bicara tentang kalau saya sih ya, nah itu kan bagian yang kemudian jadi keakuannya jadi lebih mendominasi gitu. Tapi kalau kemudian kita bisa bicara bahwa ketika menurunkan standar kita sendiri pun ya alhamdulillahnya saya hanya sekedar melakukan ini, itu low profile untuk high profit itu menjadi bagian yang ya lah nggak usah gitu-gitu amat kali gitu. Itu bagiannya kadang-kadang enak kalau apa namanya istilahnya kita bisa berhadapan dengan sesuatu yang menyeimbangkan kita. Dan kekhawatiran di saya adalah tadi ketika dimudahkan, tunggu dulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah dalam makalahnya, jangan terlalu cepat bergembira terhadap doa yang terlalu cepat dikabulkan. Sangat boleh jadi itu istidraj. Itu kan jadi aduh gitu. Jadi tunggu sebentar. Ini memang ijabahnya Allah terhadap sesuatu yang memang udah pada tempatnya dan kita harus syukuri itu, atau jangan-jangan kita harus bersabar atas kesyukuran yang kita tampilkan itu dalam rangka supaya kita betul-betul sustain dari sisi menjaga bahwa tunggu ini saya harus sikapi dengan sabar atau saya sikapi dengan syukur. Itu kadang-kadang kalau dalam level tertentu itu menjadi bagian yang wow, ini menjadi apa kecamuk hati, gejolak jiwa yang kadang-kadang ikipi gitu ya gitu. Akhirnya ya betul-betul meletakkan semua, udahlah terserah Allah aja kayak gimana, itu kan jadi cenderung ke apatis gitu. Atau sekedar udahlah ya gimana nanti aja, menjadi fatalis gitu. Nah, supaya kita bukan tanggung dalam konteks baina wa baina gitu ya, antara nggak jelas gitu, tetapi lebih kepada harusnya gini gitu. Menyikapi itu tuh apa istilahnya yang harus kita sadari dulu apanya dulu, Zat? Jadi kan ini yang gini. Ini memang menempatkannya tepat banget tuh sangat susah tadi ya. Karena memang di titik ini ujiannya begini, di titik ini ujiannya begini. Jadi memang benar-benar tikungan itu di sepanjang tikungannya terus gitu loh.
Allah. Jadi ya tadi kan sesederhana bahwa ketika kita masih tidur dengar adzan, baru juga adzan. Kan gitu aja kan, baru juga adzan. Ya, ya, Masih ada waktu 15 menit kok. Ya kan? ya, ya. Ya kan? Itu ujian ininya nih. Nah, udah bangun, santai aja sih gitu kan. Belum komat. Belum komat. Ya udah ini dulu santai gitu kan. Nanti udah berangkat nggak usah cepat-cepat kan gini. Oh kan ada hadisnya kalau ke masjid itu nggak boleh lari. Iya kan? Ada juga kan. Pakai dalil, iya, Iya pakai dalil. dalil. Jadi Masya ininya Allah. tuh luar biasa. Ya, 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 ya. Stagesnya kalau makin tinggi kesolehan, godaannya juga makin para Betul. jenderal tuh Iya, terus yang gangguin. iya nyampe masjid muncullah rasa sedikit ya kan. Yang lain aja belum datang, lu udah datang duluan. Lu tuh memang beda, kelas lu beda kan gitu kan. Asik, asik. Ya kan. Udah salam, beberapa orang nggak datang ya kan. Mereka itu memang gitu. Nah, ini kan stage-nya beda. Maksudnya Ya, bilang ya. ini sesuatu yang sangat abstrak, tapi sering kita rasakan, sering kita sering kita lalui, dan ini menjadi sesuatu yang ujian ini tidak bisa hanya sekedar diomongin. Karena Ya. memang tadi, oh cukup gini aja, apalagi tadi merendah untuk meninggi itu tadi. Nah, nah. Nah, ini itu kan. Cuma begini doang kok. Ya ini mah alhamdulillah atas bantuan Allah. Karena disinilah teman-teman rahmati Allah, bagaimana ada satu hal yang memang sering disampaikan para ulama. Ulama para menandakan ada satu hal yang menjadikan satu itu besar, padahal itu kecil, dan menjadikan itu bisa, walaupun kelihatannya besar menjadi kecil, itu bab niat. Syekh Mutawalli Itu, Sya'rawi menyatakan. iya, Syarawi mengatakan seperti itu kan. Niat itu menjadikan yang kecil menjadi besar, dan yang besar menjadi kecil. Ya, sepakat. Ini yang kadang-kadang kita itu kan kalimat itu muncul dari di hati kita, dan hanya kita yang tahu. Ini ujiannya, saya bilang. Allah. Ujian dan ini tuh, waduh, Masya Allah, berat banget itu gitu loh. Mungkin bagi beberapa saya tidak tahu apakah ini relate dengan Bapak Ibu semuanya ya, tetapi kita semuanya punya ujian tersebut gitu. Kita punya ujian tersebut. Ini jelang-jelang rapotan ya, kalau jelang-jelang anak-anak, ya memang anak saya itu gitu ya, asik gitu, gitu. Anak saya gitu ya. Nah, itu kan tadi saya bilang bahwa oh, saya itu memang sudah begini. Wah, nanti kan bla 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 itu hati-hati dengan itu. Makanya standarnya adalah kalau di kalau di Al-Hikam itu ya, di Al-Hikam itu ya tadi namanya tawakal itu ya ikhtiarnya pol-polan, ikhtiarnya pol, tapi tawakal ya pol gitu kan, dalam berserahnya juga pol. Nah, menempatkan ini itu sangat bergantung dengan landasan kita ya tadi, hati kita gimana. Dan itu saya bilang Masya Allah itu beratnya luar biasa, karena setiap belokan itu, setiap belokan ada yang nunggu. Dan Ya. dan kemudian teman-teman rahmati Allah, nah inilah Allah menguji kita, tapi bukan berarti ini bentuk bahwa Allah ingin mensucikan kita. Allah ingin mensucikan kita dengan segala macam segala macam masalah. Nah, kemarin ada pertanyaan, kenapa sih bantuan Allah itu? Ustaz juga pernah, Ustaz jawab, kenapa sih kalau kita udah tawakal tiba-tiba Allah itu ngasih bantuan? Tapi pertanyaannya gini, aku kan udah tawakal, kenapa nggak bantuannya nggak datang-datang? Nah, penyakitnya kan di rumongso. Penyakit kita itu ternyata merasa. Saya jadi ingat itu ada sekelompok orang Madura itu. Iya. Mereka termasuk apa ya istilahnya? Tidak terlalu taatlah beragama, tapi Iya. haji itu kalau zaman dulu tuh bisa 2 tahun sekali tuh, karena kekayaan. Jadi kalau mereka ditanya itu, eh, saya enggak apa-apa, enggak sholat tiap hari, tapi yang penting saya Islam. Gila, gimana sih ini? Kacau banget gitu proses Ya. berpikirnya gitu. Saya karena sering menghadapi mereka di masa kecil gitu ya, dan melihat bahwa kalau kiainya ngasih tahu, kita kalau sholat di Masjidil Haram itu kan 100.000 dapatnya. Nanti kalau kita satu hari 5 kali sholat sudah dapat 500.000 sudah. Nah, Jadi begitu balik ke kampung nggak sholat lagi. karena udah Kenapa? punya deposit. Ah,
itu mati Allah bisa ngutang sama dia itu. Padahal kalau kita mau teliti gitu ya, iya kalau diterima sholatnya. Nah, nah itu. Itu kan jadi bagian Ya, 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 aduh, ya, kok ya. gitu sih gitu. Itu banyak banyak proses yang kemudian eh, mulai dari cara cara berpikir atau Betul, menanggapi sesuatu itu pun menjadi PR juga, Seth. betul, betul. Ya tadi Sat, orang itu eh ya tadi ya kata kalau lagi Dzulqa'dah Dzulhijjah yang sering dengar mabrur ya, kata mabrur. Ya, Kalau di Ramadan kan tadi Lailatul Qadar dapat tandanya Lailatul Qadar kan bukan wajah bercahaya karena kebanyakan wudhu kan bukan itu gitu kan. Karena kebanyakan skincare kan bukan gitu kan, tetapi kan beribadahnya tambah baik ternyata. ya. Ya yang apa namanya yang menjadi kunci setelah selesai haji. Kalau kalau ibadahnya tambah baik, ya itulah tanda-tanda kemabruran kan begitu. Ya, ya, Dan ini yang jadi seringkali tadi eh, mindset pragmatis, kalkulator tadi ya, kan saya udah dapat Lailatul Qadar nih 83 tahun kan udahlah ya, deposit saya banyak gitu kan. ya. Dan inilah kenapa tidak pernah dimunculkan ada tanda-tanda misalkan oh kalau yang apa namanya kalau diterima itu kedutan kuping kiri gitu kan misalnya wah ini berarti diterima kan nggak untungnya ya saya bilang untungnya memang nggak ada tandanya kalau ada Itu, tandanya itu it- kita udah nyari kebanyakan kita itu kalau dalam Lailatul Qadar kan yang dicari tanda. iya. Yang Oh yang yang pegangan hidupnya bukan Quran seperti ya, Darmo Gandul mungkin gitu tuh. ya. Di sisi lain yang gini pembahasannya itu kalau di ini kok langitnya putih ya jangan-jangan Hmm. semalam Lailatul Qadar maksudnya gitu. Nah, Aku tadi malam di masjid ngerasain gitu memang mau ngomong tadi malam itu itikaf gitu loh maksudnya gitu kan tadi malam itikaf jadi aku itu dapat loh kan di situ kan ininya bukan setipis itu sum'ah ya. iya Ya kemarin Allah. aduh saya itu memang ya Allah gimana ya memang sering banget kangen ke Baitullah itu kangen gitu kan jadi kalau udah kangen tuh berangkat gitu kan maksudnya aku tuh sering loh ke sana kan gitu aja sebenarnya. Hmm. Nah, Itu kalau kata kata anak saya yang ketiga tuh pret gitu ya. Itu nah, langsung patah gitu pikirnya gitu ya iya. Allah ya Nah, Rabbi. ini dan tadi Sat, sebenarnya intensi itu kan terasa ya. Intensi itu terasa. Intensi itu terasa. Dan memang ini yang memang bagaimana yang paling susah itu akhirnya menjaga yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Dalam konteks tawakal ini menjaga yang tidak kelihatan itu susahnya memang luar biasa. Makanya kita itu selalu berdoa pada Allah bagaimana agar hati kita selalu terjaga. Ini yang memang, nah menjaga hati itu ternyata tadi saya bilang menjaga hati itu juga korelasinya dengan menjaga pikiran. Menjaga pikiran itu korelasinya dengan bagaimana menjaga apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dimakan. Nyembung. Jadi ini tuh bernyembung tidak bisa hanya satu titik. Ya, Dan ini tidak bisa gini. Bisa nggak kita ngajarin anak kita tawakal? Ya bisa, tapi tidak sekali. ya. Tidak sekali. Nah, ngajarinya harus terus dan nanti ada fasenya tadi. Ada fase umur 7 tahun dengan 8 tahun berbeda. Dengan Ya. 9 tahun berbeda. Karena apa? Berarti apa? Ngajarin tawakal itu juga harus harus sebanding dengan memberikan mereka tantangan-tantangan hidup. Izin Zat. Saya Oke. mau ngajak Oke. kuis ke sahabat MK ini. Bapak Ibu, kira-kira tawakal itu adanya di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Karena Rasulullah SAW bilang keluar rumah itu langkah kaki kanan kita mengucap doa Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Terus di surat 3 ayat 159 Rasulullah SAW mengatakan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Di hadis yang lain lagi Rasulullah SAW menyatakan kepada seseorang yang tidak mengikat tunggangannya. Mengapa kau nggak ikat? Tawakal tu Allah. Enggak, ikat dulu, baru tawakal. Jadi tawakal itu posisinya ada di mana? Gila. Semua sisi. Kalau udah Nadia yang jawab selesai. Jadi iya.
Dokter Farah juga keren ya. Jadi mulai dari depan sampai belakang itu tawakal terus dihadirkan. Ini yang kalau saya mengistilahkan takwa itu memang dari awal sampai akhir. Ya takwa dengan tawakal itu kadang-kadang ada bagian yang nggak bisa dicopot. Tawakal itu dari takwa, karena takwa dan tawakal itu bagian yang punya terminologi yang berbeda, tapi dia harus komprehensi, complementing, saling melengkapi. Jadi kalau orangnya takwa tapi dia nggak tawakal, salah. Kalau tawakal doang nggak takwa, salah juga. Jadi memang betul-betul harus duduk di posisi itu. Iya, Mbak Mei, dari awal sampai akhir. Mas Agus di diri sendiri, betul banget, Masya Allah. Berarti udah banyak yang paham nih di MKI ini. Udahlah kita tutup cover majelis saja, Ustaz. Ya, Kita paham ya. semua. Paham, tapi ketika pelaksanaannya, aduh, Morat-marit. iya. Dan itu tidak hanya jamaah, di kita juga sama. Saya pikir semua Itu. penerapannya itu kayak, ya Allah. Dan tadi kadang-kadang kita kan orang-orang gini, ngapain sih ngomongin ginian? Nah, kan ini abstrak saja, nggak Ya. kelihatan dan Ya. kayak latihannya gimana gitu. Karena memang ini itu butuh pengalaman. Nah, Ya. dalam konteks keluarga hari ini, keluarga ngomongnya ke anak ya, dalam konteks ke anak ini tuh harus juga diajarkan, tidak sederhana itu mengajarkannya. Kenapa? Memang ada prosesnya. Jangan hanya ngomong bahwa ya udah berserah pada Allah, tapi habis itu diiniin, makanya belajar, makanya begini, makanya. Nah, ini yang seringkali seringkali di inilah, jadi kelihatannya tawakal tapi masih nih secara lisan tidak. Ya. Tawakal itu ya sudah, Bismillah, ini begini, ya udah, Bismillah, kita niatkan yang baik, di proses yang baik, habis itu berserah udah. Jangan dari situ tuh nanti apa nih? Seringkali diomongin lagi, apalagi kalau sudah selesai. Itu kan yang kemarin begitu kan, yang kemarin begitu kan. Nah, hal-hal yang kayak begitulah sebenarnya yang menjadikan ini tuh morat-marit. Ya. Nah, Jadi ini Ustaz, pada saat saya pikir cuma saya doang yang begitu model. Ternyata ya, ini pengakuannya banyak banget sih. Teh Nadia, Dr. Farah, Mas Agus, Mbak Fauzana. Jadi kalau kita melihat bahwa antara takwa dan tawakal itu memang terlalu indah untuk dibahas. Tetapi pada saat penerapannya memang butuh kecerdasan bersabar, kepiawaian bersyukur, itu bagian yang kemudian dimensi-dimensi yang setiap kita beda-beda. Karena ada yang PR-nya masih sama suami, ada PR-nya masih sama istri, ada yang PR-nya sama anak, ada yang PR-nya sama mertua, ada yang PR-nya sama keberlimpahan tadi. Ini ada jamaah nanya ke saya bahwa saat saya masih tinggal sama mertua, saya minta untuk suami pindah dari rumah itu, beliau pertimbangannya ekonomi. Beliau jadi tulang punggungnya keluarga beliau. Tapi ibunya yang baik banget itu merusak pola ajar, pola didik yang saya hadirkan untuk anak-anak saya. Anak-anak saya itu saya nggak kepengen mereka banyak nonton, saya pengen anak-anak itu lebih banyak baca, tapi eyangnya selalu menyediakan di kamarnya itu tontonan-tontonan yang menurut saya malah ngerusak murojaahnya, malah ngerusak pola yang saya ajarkan kepada mereka. Kalau saya sampaikan bahwa saya kepengennya begini, begitu, apa segala macam, tersinggung, terus saya dimarahin, saya dianggap jadi troublemaker. Salah nggak sih kalau saya itu kemudian berusaha bawa anak-anak ngontrak atau apa gitu. Saya pikir sampai se ekstrim itu pemikirannya berarti udah parah banget antara apa yang dia inginkan sebagai orang tua yang ingin membentuk pola anaknya dalam pola ajar yang dia impikan, tetapi ini dirusak sama keberlimpahannya mertua yang
kalau misalnya gampangnya dia nggak memberikan gadget ke anaknya, tiba-tiba mertuanya ngasih gadget gitu karena kebelibahan tadi. Itu kadang-kadang membuat kita jadi, aduh, gimana ngerubahnya nih kayak begini nih. Itu kadang-kadang Ya, jadi PR juga, Ustaz. ya, karena tadi seringkali kita itu, saya bilang, sebenarnya kita itu kan pengen semuanya itu dalam kendali kita, ya kan? Semua itu dalam kendali kita. Nah ini yang saya bilang, tawakal itu, kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita loh faktornya, gitu loh. Dalam konteks ada mertua tadi, kita kan saya tuh pengen, itu kan akhirnya pengen sterilisasi kan, Ya. pengen mensterilkan. Hari ini tuh kita itu kenapa masukin pondok, ben anaknya steril, ya kan? Pergaulannya biar bagus, emang di pondok Ya. jauh lebih bagus. Ya. Ya ada Betul, bagus, betul. ada yang tidaknya. Ya. Tetap semuanya itu tetap ada ya dan tidaknya. Itu kayak semua seperti pisau gitu loh. Kayak tadi, saya itu kalau kalau ngontrak sendiri, kan logikanya gitu kan, kalau ngontrak Ya. sendiri, semuanya pasti bisa saya kondisikan. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah begitu. Nah, ujian-ujian hari ini adalah nih, kalau dalam menurut saya selalu sampaikan, ujian itu bukan hanya memberikan adab, tapi ujiannya harus di ujian adab. Ya. Ya kan? Ujian adab. Ujian adab itu bagaimana anak-anak mendapatkan ujian. Misalkan tadi, kalau memang ajaran kita itu diterima oleh mereka dengan baik, TV itu bukan menjadi godaan kok. Ya. Handphone itu bukan menjadi godaan kok. Ya. Tapi kan mereka masih kecil saat belum bisa milih. Mereka belum bisa milih, tapi mereka bisa melihat dan mendengar. Ketulusan itu dirasakan. Bahkan dari bayi pun, anak-anak bayi itu sudah merasakan ketulusan. Nah, makanya dari sini saya bilang, kita harus sebagai, kalau versi teman-teman psikiatri ya, itu orang-orang yang kaku itu masalah mentalnya banyak. Orang-orang yang nggak agile ya, agile itu dalam artian memang bisa ngikutin alur ya, ngikutin arus tapi nggak kentir ya, kalau bahasa Jawanya nggak kentir itu nggak hanyut. Kalau kaku-kaku itu, kalau kita kena banjir, kaku-kaku ya kayak jembatan itu hancur. Karena dia tidak bisa mengikuti ritmenya air gitu kan. Nah, ini yang penting. Jadi sebenarnya bagaimana tawakalan ini, kita makanya tadi saya itu ketika baca hikam itu susah banget ya. Tawakalnya, berserahnya, nyantolnya 100%, tapi ikhtiarnya 100%. Karena tadi saya bilang ujiannya ketika ikhtiar tuh ujiannya kan beda kan. Ketika ikhtiar pokoknya gaspol lah gitu kan, segala macam diiniin. Tapi habis gitu ada rasa, ini kan karena ikhtiar saya makanya berhasil. Kecil banget, klik, acur. Iya, betul. Ini saya jadi ingat ada berita kemarin tuh ngobrol sama kawan-kawan. Ada yang teman nari, ada yang teman kapal, ada yang ketua majelis, ada yang macam-macam lah. Kumpul, kita makan bareng. Memang dari sebelum Ramadan memang udah kepengen ada rencana meet up, tapi nggak ketemu-ketemu. Begitu ngobrol yang ternyata di posting itu ya, Sir? Yang saya nggak diajak. Ya, Panjenengan masih di Kediri lah pilih. Jadi begitu ngobrol, ada obrolan bahwa nanti akan ada satu saat di mana naik pesawat itu berdiri untuk efisiensi. Jadi pating gerandul orang berdiri kayak naik Hercules, mesti pegangan dan pakai pengaman yang sifatnya ya berdiri gitu. Itu kan waktunya cuma ya sama kayak orang naik kereta KRL gitu. Kalau di Jakarta ini ya sejam itu bagiannya ya alhamdulillah lah gitu, lebih cepat dan itu jaraknya juga signifikan. Nah, itu menjadi bagian yang ya, salah satu teman si Dina itu mengatakan, nah ini jadi ingat pelajaran tawakalnya Ude nih, kalau kita naik bis, naik kereta adanya dalam konteks ya memang harus berdiri, maka buka kakinya agak lebar, pegangannya lebih kokoh, dan itu bagian yang tawakal itu sendiri kadang-kadang ya tiap orang punya porsi.
Ya. Kalau saya ngelihat kenapa ada orang yang kalau dalam traveling itu ada yang bawa kursi lipat, jadi dipencet ujungnya itu gitu langsung Ya, ya, langsung ya. bisa dipakai buat duduk, tapi sisanya dia pakai buat tongkat dan seterusnya. Ada orang yang macam-macam lah, ada yang berupaya macam-macam. Kalau kalau di Kelakah itu yang penting naik kereta itu bawa tikar terus ngelosor di bawah kursinya orang gitu kan. Ya, Kalau ya, ya. kalau zaman dulu gitu, kalau sekarang mungkin Ya, mungkin ya. nggak bisa. Tapi itu sebagai sebuah bentuk cari cari pengamanan. Kadang-kadang ada kecoak kecil-kecil tuh lewat gitu kan, males banget itu kalau kayak gitu tuh. Ngalamin ya dari Jember tahun berapa itu 18.000 tuh dari Jember ke Iya, Jakarta iya, itu iya, iya. tahun 86-an lah kalau nggak salah. Dan itu wah pating kelekar itu pating kelekar itu what is the meaning of pating kelekar, jadi paling ngegeletak di bawahnya kursi dan setiap orang yang lewat itu takut nginjek kakinya orang gitu. Iya, iya. Itu itu ini ya banget eh, memperkecil eh, apa namanya retensi tawakal itu sendiri, karena kalau udah geletak udah terserah mau mau direm yang gelundung gitu, mau apalah segala macam. Apalagi kalau naik bis. Naik bis itu kalau kita ngelepas sendal itu begitu ngerem, sendal itu tiba-tiba ke depan, Iya, gitu. iya, iya, Itu jadi agak repot kalau kita mau pakai pakai sendal terus dilepas, kadang-kadang kan mau jikang gitu kan, mau apa iya. kakinya mau ngelipat gitu. Jadi pada praktek-praktek seperti itu kadang-kadang kalau kita mau ngambil hikmahnya, ternyata ada part of our lives yang kemudian membuat kita jadi kita bisa ambil hikmah dari situ tuh gitu. Tapi soal soal yang kemudian datang ke kita itu PR-nya memang sesuai dengan porsi kita kan. Masing-masing, Artinya iya masing-masing. masing-masing ya. Artinya kalau ada orang yang eh, tergoda dengan perempuan, maka godaannya ya perempuan semua. Ada yang tergoda dengan apa belanja, ya isinya ya dorongan belanja semua. Ya, Pokoknya diskon itu bertebaran gitu, 50%, 70%. Wah, itu makanya kadang-kadang ada doa yang tambahkan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, itu kadang-kadang jadi bagian yang masuk ke mall atau masuk ke pasar itu kayaknya perlu perlu efektivitas doa begitu juga Ustaz. iya, iya, iya. Nah, jadi tadi Ustaz, memang tadi dalam konteks tadi ya, memang ujian kita masing-masing, ujian kita di tempat kita masing-masing, di ujian kita di tidak ada yang tahu di mana kita diuji. Tapi pasti kita semua diuji. Kan itu kata kuncinya di situ. Kedua, seringkali kalau dulu di tempat kita ada bolang gitu ya. Di bolang itu kalau lagi ada acara, kita nggak kasih randonnya. Hmm. Orang tua kan kadang randonnya gimana, bla 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 gini 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 nanti. Ya biarkan sengaja kita dikasih randonnya. Agar orang tua itu tadi salah satunya nggak oh apa biarkan nanti setelah itu mendingan ngobrol sama anaknya, tanya aja tadi ngapain, Ya, daripada nanti sudah rondonya kan udah tahu oh kegiatannya begini oh begini oh begini oh kok begini. nggak sesuai? Nah kalau saya Padahal udah bayar bayar sekian, padahal bayarnya segini. nah ya kan sudah bayar sekian kok ini nggak ada, makannya kok begini lah. Saya satunya apa, bahwa hari ini ketawakalan itu adalah berserah pada Allah. Ketika jenengan nitip ke saya, jenengan harus juga yakin, jadi kan jenengan harus yakin bahwa ini titipannya amanah ini dijaga dengan baik oleh, dan nanti tinggal seringkali setelah itu dan tinggal diobrolin. Nah, yang jadi penting itu proses pemaknaan. Makanya saya bilang tadi, ketika kepada anak itu prosesnya pemaknaan. Setelah itu dimaknai seperti apa sih? Tadi itu Kak ngapain saja? Ini saya ingin mengingatkan, kita tuh nggak bisa jaga anak kita 24 jam. Soalnya Walaupun dia bersama kita. ya, Wong kita juga tidur. ya. Ketika kita tidur emang yang jaga siapa? Allah kan? Bukan. Walaupun secara manusiawinya kamar kita sediakan kasur enak, AC nyala, Ya. Tapi listrik nggak mungkin lah listriknya mati, nggak mungkin listriknya mati. Oh saya bayar token, ya, misalkan tokennya masih banyak, ingat masih ada PLN di sana. Oh PLN-nya jaga, tapi ternyata ada hujan ternyata ada apa namanya kembang. pohonnya tumbang. Oh kan pohonnya sudah di ini sama dinas pertamanan. Nah kita itu hanya yang tadi sebenarnya, kita itu hanya bisa ikhtiar. Apalagi kalau di Indonesia itu sebenarnya kita tuh di atas lempeng,
di atas lempeng, di Ya, bawahnya gunung, ya. ya kan? Ring of Fire. Ring of Fire kita tuh nggak ada yang kita tuh nggak ada yang kondisinya aman. Cuma makanya tadi Allah berikan kita itu rasa kebersyukuran, kita disuruh bersyukur, kita disuruh ya tenang, ya sudah. Ketika tawakal itu menjadikan diri kita tenang. Ya. Saya udah maksimal. Tapi jangan maksimal juga belum sudah mengatakan yang penting tawakal. Itu nggak beres itu nanti gitu kan. Nah ini yang sering kali kan. Baik. Kalau di tanah kita itu banyak minyak, Zat. Bahkan Ya, minyaknya minyak terbaik. Bahkan kalau jangan kan diolah di tanah, itu di wajah juga banyak minyak. bisa jadi anggota OPEC ini, Zat, kalau berminyak, Zat. Eh, Ketika kita tahu bahwa lempeng-lempeng di kita itu minyaknya luar biasa, sementara ekskavasinya, eksploitasinya membuat mereka yang gasnya naik ke atas, Ya, minyaknya naik ke atas, sehingga yang tadinya diisi oleh gas dan minyak menjadi ruang kosong yang ketika punya masa tertentu secara sunatullah gitu. Ya dia kalau misalnya jogrok ya semua berantakan semua gitu. Padahal sebetulnya saya nggak ngerti kalau misalnya nanti beloknya ngobrol eh, tukang jamu di pinggiran masjid itu eh, ngomongnya soal ya sebetulnya cahaya matahari sudah cukup untuk menghidupi kelistrikan kita. Cina malah bikin propeller gede yang menghasilkan kayak di Belanda gitu. ya, Pakai windmill gitu, pakai ya, pakai kincir dan itu berkekuatan sampai 17 ribu eh, megawatt ditambah dengan panel surya yang sebegitu canggihnya mereka mereka bikin dan itu mencukupi untuk kemudian mereka jadikan itu satu gurun dijadikan sebagai ladang solar panel terus di bawahnya bisa buat beternak segala kambing segala apa karena kalau udah kena matahari panasnya berkurang maka ditanemin apapun juga ya jadi di bawahnya solar panel itu dan ini bagian yang setiap kita bisa melihat itu sebagai upayanya pemerintah Cina untuk menghadirkan sustainability dalam energi yang terbarukan itu sendiri. Di kita malah mau pakai geothermal ya, yang apa saya yang senang sama teknologi kadang-kadang ngelihat itu wow ini nanti bagian yang kemudian ada temuan-temuan yang sebetulnya bisa diefektifkan tapi kenapa pemerintah kita tidak mau mengadopsi itu ya. Mungkin ada unsur-unsur kerugian di beberapa apa namanya aspek gitu yang kemudian membuat kita jadi bentuk ketawakalannya menjadi ada kesebelan dengan kebijakan ya, yang nggak bijak itu gitu sehingga kita mesti taktis juga dalam mungkin mengamankan aset mungkin sampai hashtag kabur aja dulu itu ya, menjadi bagian yang kadang-kadang nggak bisa kita hindari gitu. ya, Itu kenapa kawan-kawan bisa punya aset di Monaco, bisa punya mobil keren-keren di sana dan segala macam karena nggak ada pajak. Seth. ya. Itu kan jadi bagian, wih enak banget ya, udah kabur aja dulu gitu. Nah, Kalau kalau ada bapak-bapak yang senang sama perempuan cantik, Rusia itu lagi butuh laki-laki gitu. Jepang itu butuh butuh keluarga yang informasinya jenengan pasti lebih tahu dari saya lah. Itu apa namanya banyak nah, lah kalau kita pasangan-pasangan muda itu kalau kita mau tinggal di sana selama sekian lama digaji dikasih tunjangan sama pemerintah dan kemudian diharapkan bisa memenuhi apa hajat hidup orang banyak produktivitas. iya gitu Ya, di mereka jadi gini, Ustaz, Afan. Jadi yang paling sering saya itu malah begini. Kadang-kadang kita di titik tawakal kita aman, tapi ketika sudah ngadepin komen kita nggak kuat. hmm. Ya Apalagi tadi, netizen ya dengan segala mah dari netizen iya dengan segala komennya gitu kan. Nah, ini yang hati-hati yang mungkin sering terjadi. Kita sudah tadi nerimo, sudah ini. Coba ya karena ada tetangga bilang coba kemarin gemboknya nggak gitu, pasti pasti ini. Kayak punya saya tuh loh gemboknya aman, nah kan.
Nah, ini kan sering banget nih kita itu tidak kuat dengan komenan netizen. Dan ini bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena eh, kalau dan itu nggak bisa kita hindarkan gitu, San. Ya, Kita nggak bisa kalau hindarkan. kalau saya udah punya teman desainer, dia selalu bilang, siapa suruh masuk ke hati, siapa suruh baper, siapa suruh eh, apa namanya? Artinya ketersinggungan seseorang itu menjadi nggak perlu lah, cuma Ya, begitu doang. Ngapain dipikirin gitu, bahasa ya, sederhananya gitu, ngapain sih? Jadi buat dia ya nggak usah terlalu apa dimasukin ke hati, seolah-olah bagian yang apa, kalau yang kira-kira manfaat nggak buat saya ini, kalau enggak udah skip. Jadi pilih-pilih itu menjadi bagian yang harus kita punya skillnya juga, Ustaz. ya. Nah, makanya kan sebenarnya saya bilang agama itu bukan untuk memperbaiki orang lain kalau dalam konteks ini, tapi bagaimana kita beragama itu menjadikan diri kita baik. Misalkan daripada ngomong nggak baik, aula yasmut, mendingan diam. Kan ininya gitu kan. Ya, Tapi kita nggak ada ajaran untuk mendiamkan, untuk membuat tetangga diam itu nggak ada. ya, Tapi bagaimana memuliakan tetangga itu ada. oke. Dalam konteks rumah tangga, Ya, dalam konteks rumah tangga itu nggak ada bagaimana caranya memunculkan mahabbah itu bahkan nggak pernah ada dalam konteks rumah tangga, itu nggak ada. Tapi mawadah ya, ya, ada kan? ya, ya, Mawadah, rohmah. Mawadah itu dengan hal-hal yang sifatnya fisik. ya. Nah, Perlakuan. perlakuan. Hmm. Ternyata apa? Ngomongnya tentang perlakuan baik. Nggak harus coklat, nggak harus bunga, ya, Ustaz? Nggak Hmm. harus, tidak ada coklat Dubai juga nggak harus. Coklat Dubai nggak harus. Wah, Apalagi Mbak, bunga bank riba itu kan gitu kan. Nah, itu riba itu Wah, kan. Nah, Mbak tetapi Astuti masih ada stok ini, Mbak Astuti ini masih ya, banyak coklat Dubai. coklatnya harus dikasih. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya kita ini kita harus lebih lebih ini lagi ya, lebih lebih hati-hati lagi karena memang ya tadi ujiannya di kita. Dan em, kalau dalam orang Jawa kan selalu bilang, ojo rumongso iso tapi iso rumongso. Hmm. Ya, Kan gitu. Jangan merasa bisa, tapi kamu harus bisa merasa. Merasa itu berarti apa? peka. Ya, Bisa menempatkan semua pada tempatnya. Itulah kita harus punya adab. Nah, tadi dan kepada orang lain itu Rasulullah itu ada satu hadis yang menyatakan gini, kalau kita itu harus berbaik sangka pada semua muslim itu harus berbaik sangka. Tapi dalam konteks dan memang dalam konteks ini kita harus ini kan bahwa mereka itu benar kok, mereka itu hanya mengomentari apa yang mereka lihat ya, saja. Kelihatannya kan gini. Oke, tadi ada sesuatu hilang tadi misalkan barangnya hilang, sendal hilang. Makanya kalau ke masjid itu jangan pakai sendal yang bagus, ya, ya. ya kan? Ini Ya, ini yang dikomentari yang itu saja ya, memang ya, satu fragmen saja, nggak salah juga saya bilang gitu. ya, Walaupun kadang-kadang kagak ngerasain lu itu belinya berapa gitu kan. Nah, kenapa ya tadi berarti kan memang ya tidak salah mereka juga, tapi kita juga salah karena mereka menghukumi apa yang mereka lihat di titik itu. Ya nggak bersalah, ya, ya benar kalau ke tempat-tempat umum misalkan pakai apalagi yang dicopot gitu ya nggak usah yang bagus-bagus banget gitu kan ya istilahnya ya yang pas lah dipakai gitu aja. Tapi kan mereka nggak tahu ternyata tadi barang yang lain begini kan dan nggak perlu dijelasin juga kadang-kadang jelasin jadi panjang gitu. ya, ya, Ya ucapkan terima kasih selesai karena apa bagian memuliakan tadi pemuliaan tadi yang penting. Nah, ini menurut saya menjadi kata kunci hari ini adalah berarti apa? Kekuatan diri kita harus kekuatan kitanya di kitanya nih. Jangan pernah berharap mertua menjadi seperti ini, Hmm. jangan pernah Ya, berharap ya, 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 tetangga menjadi seperti ini, jangan pernah berharap begini, jangan pernah berharap begini, tapi di kitanya sendiri sudah menyiapkan diri belum untuk seperti itu. ya. Dalam konteks anak-anak kita sudah siapkan belum sih anak-anak kita untuk menerima taklifah itu, untuk menerima beban-beban amanah ini. Ya. Jadi Tawakal, ya, kalau kalau kemarin tuh gini, Ustaz. ya, Saya ngajar di Al Azhar Jakaparmai Kalimalang itu. ya, Qadarullah wa masyafa'al, pengen ke hammam, pengen ke toilet. Itu kok ya pikirannya itu seketika itu langsung mikirin lewat remsnya kursi roda aja. Nah itu gerimis. ya, Jadi begitu agak miring posisinya karena remsnya kursi roda itu buat orang-orang difabel. Akhirnya lewat situ saya.
Kalau lewat tangga, saya takutnya ngejeledak kayak waktu di beberapa masjid yang karena memang setelah stroke itu kaki saya agak guncang. Kok lewat rems itu artinya saya berusaha untuk tidak jatuh dari tangga karena nggak ada pegangan. Ternyata saya ditakdirkan jatuh di rems. Itu benar-benar ngejeledak, cerut, bang, itu yang benar-benar kelempar sampai peci ini lepas gitu. Ya Allah. Dan badan saya basah karena itu, saya bilang. Yang nyebelin, nyebelin banget. Ada bapak-bapak ngelihat saya, bapak jatuh ya? Hati-hati ya Pak. Telat. Itu benar-benar ya, bang. Kalau dia nanya itu berkali-kali gitu, bapak jatuh ya, bapak jatuh ya. Bukannya dia dibantuin, saya lihat dari dengar suaranya, kayaknya dia juga nggak bakal mampu bantuin saya juga gitu. Dan Ya, itu seketika agak puyeng karena kebentur gitu. iya. Habis itu ya saya pelan-pelan gitu. Begitu saya udah bisa berjalan, didampingi sama dia Ya. gitu. Bapak jatuh ya Pak ya? Nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Saya bahkan nggak mau lihat mukanya. Pasti nyebelin banget. Artinya rasa sakitnya nggak terlalu parah gitu ya. Ya malunya dulu Ustaz. Jadi bagian yang aduh kok gitu aja gitu. Tapi disitulah saya berasumsi bahwa kekuatan pikiran itu jangan yang jelek. Karena Ya. saya sempat terpikir, ini kalau licin kayak begini bisa ngejeledak ini. Bener, nggak ada 2 detik, Ustaz. Jeledak, bener-bener yang bang, Allahu Akbar. Saya cuma bilang, keren ya cara Allah menggugurkan dosa seseorang itu ya gitu. Begitu saya lapor ke keluarga gitu, tadi ngejeledak apa gitu. Wah malah dicaci maki, saya dimarahin. Oh kenapa sih anu gini, gini, macam-macam. Saya, Makanya, nah kan makanya. gitu. Terus akhirnya saya bilang, apapun yang terjadi, kalau Allah mau bisa nolak nggak kita? Ya. Kicep semua. Itu bagian yang iya iya sih gitu. Mau ngindarin kayak apa juga gitu. Sama kayak orang yang eh, jangan naik kereta, itu waktu kecelakaan itu kereta loh. Jangan naik bis nanti. Wah itu bisa beli rumah kura-kura tuh Zat. Kita Ya. pakai rumahnya kura-kura kalau apa terus jadi mungkret gitu. Kayaknya nggak ada yang aman di dunia ini. Ya, betul. Nah, jadi ini memang tadi, Seth. Jadi memang akhirnya kalau saya inikan ke keluarga ya, ke kita, kepada anak-anak kita tadi, menyiapkan anak-anak kita bisa menerima beban dan juga tadi tidak orientasinya tidak pada hasil. Kalau Ya, hal ini bicara praktek ya, jangan berorientasinya hasil, tapi adalah bagaimana tapi orientasi proses saja juga tidak. Tapi gini, berarti apa? Dua-duanya harus kita kita seimbangkan. Kalau kemarin kalau versinya siapa namanya, kalau ada pertanyaannya Kabin kan terkait dengan dunia dan akhirat, karena hasil itu di akhirat istilahnya gitu kan, prosesnya di dunia. Ya semuanya penting gitu loh. Kita juga tidak bisa hanya ngomong dunia toh, karena kan akhirat itu harus dilihat dari dunia. Tapi kita jangan ngomong akhirat toh. Jadi ya harus semuanya harus ada tawazun. porsi. Ya tawazunnya di sini. Menyeimbangkannya di sini. Keseimbangan tentang proses, juga keseimbangan tentang hasil. Bahwa hasilnya harus kita serahkan pada Allah, tapi ikhtiarnya di kita. Bahwa Nasrullah itu urusan Allah ya, bukan ini. Nasrullah itu tergantung proses kita, enggak. Suka-suka Allah Nasrullah itu. Iya. Jadi kadang-kadang gitu, udah kamu kerja aja nanti Allah pasti bantu. Allah bantu apa tidak itu urusannya Allah. Iya. Nggak usah maksa deh gitu loh, nggak usah sok iye banget gitu loh, nggak usah sok iye banget. Oh kamu tuh pasti ditolong Allah. Allah nolong nggak itu gimana Allah? Yang paling penting adalah kita itu memantaskan diri. Nah, memantaskan diri dengan apa? Memantaskan diri dengan dua hal, berikhtiar dengan optimal dan berserah dengan optimal juga. Bab Allah Hmm. nolong itu urusannya Allah, nggak usah maksa. Iya. Dan Jangan itulah jangan itulah jangan, titiknya. jangan diharap juga ya gitu ya. Kita boleh berharap tapi nggak boleh memastikan. Hmm. Di sinilah makanya Roja dan keseimbangan khaufnya di itu ada situ ya. roja dan khauf. Hmm. Takut nggak diterima, takut nggak ditolong, tapi juga punya berharap. Nah, ini kan indah banget kan? Ya. Jadi akhirnya itu tadi, akhirnya jadi waspada. Akhirnya jadinya waspada. Hati-hati. Makanya tadi, lintasan pikirannya dijaga akhirnya. Kalau ada lintasan pikiran lalu istighfar. Bahkan baru di lintasan pikiran pun di istighfar. Jadi inilah indah banget Masya Allah. Makanya ajaran kita itu ya Allah, nggak hanya ngomong, kalau mohon maaf,
seringkali kalau para tetangga sebelah yang afirmasi itu kan selalu ngomongnya bab rojaknya saja, berharap mengafirmasi. Tidak, dalam Islam itu ada khaufnya juga. Ya. Ada khauf Eh, juga, ada khauf yang kamu harus takut juga. ya, ya. Apa harap-harap cemasnya itu harus muncul gitu ya. Itu. Mungkin Eh, itu dulu. ya. Eh, kita serahin dulu ke Ustadz Khalis, mungkin banyak jamaah yang mau sharing, mau eh, tanya atau punya pengalaman yang luar biasa terhadap apa yang selama ini dialami. Mungkin kita bisa berbagi rahmat untuk itu. Kepada Ustadz Khalis, tafadhol Mas Ustadz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan, Saudari dan Saudari Renata yang di pagi ini sudah mengajak kita untuk kembali berpikir tentang tidak mudah memang mengucapkan kata tawakal, tapi dalam praktek sehari-hari memang begitu berat ya. Dan ini tentu menjadi sebuah evaluasi bagi kita bagaimana kita memantaskan diri, kata Ustaz Ruli, untuk mendapat pertolongan Allah. Ketika kita bergantung kepada Allah, maka inilah yang paling penting, ikhtiar kita selama ini, bagaimana ibadah-ibadah kita, bagaimana aktivitas rutinitas kita yang tentu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik ya, Mah, silakan yang ingin berbagi rahmat itu dengan mungkin juga bisa bertanya, bisa sharing pengalaman bagaimana menguatkan fondasi keluarga dengan tawakal. Ini sayang udah Nasrul nggak ikutan kajian ya. Kalau udah Nasrul ikut kajian, kita bisa pesan dendeng batoko nih ke beliau. Badin, monggo Badin. Ya, Assalamualaikum Ude Kosruli Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, gitu kan kadang kita hidup itu kadang sama kayak IT ya, kadang ada algoritmanya juga gitu. Kadang kalau kita banyak berkaitan dengan sesuatu tuh kayak Allah tunjukkan, entah itu kajian, entah itu apa, jadi ada di FYP kita gitu. Nah, kadang-kadang kalau saya pribadi gitu nemu status yang relate, apa padahal kadang nggak relate tapi bagus ya main share aja gitu kadang. Main share aja entah di status, entah di reel, entah di mana gitu. Nah, kadang itu kan yang tadi omongan Osruli tentang komen tadi gitu. Kadang tuh yang sebenarnya kita sih udah baik-baik aja gitu. Cuman ya pengen share aja. Memang kenapa sih gitu. Kadang kan ada muncul hal seperti itu gitu. Nah, kalau saya sih udah ketemu titik udah bodo amat kata orang gitu. Cuman kan kadang anak-anak gitu deh. Tadi Coach Ruli menyampaikan bahwa bagaimana kita menyiapkan pondasi yang kokoh untuk mereka, ketauhidan dan lain sebagainya gitu. Kodullah kemarin juga habis ikut monolog kehidupannya Coach Sony Abikim itu bahasnya tentang lapang dada gitu. Dan di part of lapang dada itu ada kata tawakal juga di situ gitu. Nah, anak-anak tuh kadang tuh komennya gini Ude, kalau dibilang kadang mungkin entah temennya entah apa gitu kan karena anak-anak yatim gitu kadang yang ikhlas list, yang ikhlas dek gitu kan kadang kayak gitu kan gitu di komen gitu. Nah, ikhlas emang kita sesayang itu sama ayah. Terus kenapa gitu? Kadang tuh diceletukin gitu jadinya Kak dari anak-anak gitu. Nah, apakah hal-hal seperti itu tuh lumrah atau sebaiknya harus dijawab yang seperti apa gitu? Untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Mohon nasihatnya. Sadroli, monggo. Oke, ini konteksnya Jawa bukan konteks apa Mbak En gitu kan. Kalau konteks Jawa ini agak ini nih. Kalau saya bilang gini, enggak. Memang Jawa lan londor apa-apa. ya, ini kadang-kadang gini. Kalau di ya kalau memang ini kan susah ya, saya bilang gitu kan. Kadang-kadang kita itu enggak ya kalau udah lagi ini ya, lagi panas gitu ya nyeletuknya juga agak nggak enak juga gitu. Akhirnya gitu kan. Karena hari ini ada soft spoken atau hard spoken gitu kan. Kalau kata versi anak-anak sekarang. Kalau saya gini. eh merespon yang penting adalah gini, responnya dengan cara yang tepat saja sih. Saya tidak bisa mengatakan kalimat itu benar atau salah, tapi bagaimana memang yang paling penting di dianya sendiri ya, di dianya sendiri. Kalau bisa sih ya ada hadis mengatakan kalau kamu nggak bisa ngomong bagus mendingan diam gitu. Tapi ada juga yang memang harus dicandain baru dia ini. Kadang-kadang kan gini, ini dan ini loh pasnya gini. Pasnya gimana? Kayak tadi kadang-kadang ada yang juga ngejawabnya kamu sih belum ngerasain. Nah nanti ada yang gitu kan,
Kadang ada yang cukup didiemin, ada yang disenyumin, kadang juga ada yang perlu kamu sih belum ngerasain rasanya gimana. Jadi kalau saya sih ya sesuai kondisi saja lah, nggak namanya juga manusia, saya bilang manusia, tetapi pastikan kita eh, tidak apa namanya, tidak berbuat yang jelek, itu aja kalau saya sih di saya di situ, karena memang semua manusia ya manusiawi kok gitu, manusiawi. Saya bilang mereka mereka itu tadi mereka ber mengatakan itu dengan ukurannya dia. Kita merasakan dengan ukuran kita, ukurannya beda gitu kan. Nah, yang paling penting adalah tadi bagaimana kita bisa menjaga diri. Ya semoga Allah, maka kalau saya akhirnya doa, saya selalu ini kan sering saya sampaikan, ya Allah, semoga Allah jaga kita dari kejahatan makhluk berupa apapun. Kalau saya sih seperti itu aja. Mantap. Baik, cukup udah. Kelar. Sadruli yang jawab selesai. Itu Madin. Tamam gitu ya. Maaf. Kuis merah. Merah Masya Allah. kuis. Dan Yang lain monggo. Ya. baik jemaah, alhamdulillah tadi sebuah obrolan yang penuh makna ya di pagi ini kita bersama Coach Ruli ya dengan dan paman Uncle D gitu ya, ngobrol tentang bagaimana tentang keluarga, dan ini memang tidak ada habis-habisnya yang ngobrol tentang keluarga ini karena setiap keluarga tentu punya pengalaman masing-masing yang berbeda, dan ini mudah-mudahan pengalaman orang lain pun menjadi sebuah inspirasi menanamkan tadi pondasi yang penting dalam keluarga, yaitu tawakal. Tentu tiap anggota keluarga memiliki sikap-sikap yang berbeda dalam pemaknaan terhadap tawakal, walaupun tetap harus ada benang merah seperti yang tadi disampaikan oleh para guru kita, bagaimana tawakal itu menjadikan satu pondasi yang penting dalam keluarga kita. Dan insya Allah di minggu ini ya, di hari Sabtu kita akan MKI akan berada di Bandung ya, bersama Ustadz Dodi Al-Jamari dan juga Tuan Gusman Fajar, dan juga mudah-mudahan Babe Haikal juga bisa membersamai kita. Kita akan berada di Bandung seharian, dari mulai pagi kita akan berada di Masjid Salman ITB, kemudian lanjut ke Masjidil Khatimah, dan juga berakhir nanti akan beramah tamah di kediaman Bunda Nadia ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bagian juga kita untuk merekatkan silaturahim ini di antara kita, karena ukhuwah ini sangat penting ya, karena al muslim akhul muslim, dan ta'aruf itu pentingnya memang harus juga bertemu saja, tidak hanya Ya. lewat Zoom, tapi kita ketemu akan lebih kokoh gitu insya Allah, karena tentu dengan bertemu kita akan saling memberikan satu eh, energi yang positif sama-sama. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dalam Amin. panggilan dakwah ini, dan Amin. tentu istiqomahkan kita dalam kebaikan tentu, dan ini di bulan Zulqa'dah tadi diingatkan oleh Mas Ruli, ini akhir-akhir di beberapa hari lagi kita akan mengakhiri Zulqa'dah di bulan haram. Tentu banyak kebaikan yang penting kita lakukan karena Allah akan lipat gandakan pahalanya di bulan haram ini. Izin, Zat. Jadi kepengen bikin ikhtitam aja. Mudah-mudahan Ya. Ustadz Ruli bisa menyepakati ini, atau antum juga boleh, atau jamaah semua. Jadi indahnya Islam itu ketika Allah SWT mengatur Minhajul Hayyah yang namanya Islam ini, dia sebagai sebuah integrated system of life yang kemudian setiap orang cuma dituntut fattaqullaha mastata'tum. Jadi keren banget ini. Sebuah idealisme yang menyeluruh gitu ya, holistik, tetapi kita hanya disuruh sesuai dengan sebatas kemampuan kita saja. Nah, tinggal kita bagaimana nanti mengambil ambang batas atas atau sekedar ngambil ambang batas bawah. Karena ada orang yang begitu semangat, terus pokoknya gimana caranya Allahu Akbar. Tapi ada yang kemudian sekedar apa, kalau orang Jawa bilang tuh atom solo, ya udahlah, kita bisanya gini ya sudah lah, nggak usah terlalu nggak usah terlalu ngotot banget gitu. Pokoknya ya yang bisa kita lakukan kita lakukan. Nah, itu kan kita nggak harus ada di tengah, nggak harus ada di atas, nggak juga jelek ada di bawah, karena semua dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing. Jadi Islam sebagai minhajul hayyah yang luar biasa idealismenya, tapi kita hanya diminta oleh Allah SWT hanya menghadirkan semampu kita, sebatas kemampuan kita. Maka fattaqullaha mastata'tum itu menjadi sangat luar biasa. Begitu, Ustaz? Nggih, setuju. Dan tapi jangan, tadi saya bilang jangan hanya senang di bawah-bawah terus, standar minimal gitu aja kan. Ya.
Ya harus ada peningkatannya lah gitu, ada peningkatannya. Jangan main aman terus ini kan. Walaupun itu tidak salah, itu tidak salah dan Mas Tato, kita harus mau tadi antara dipaksa dan memaksakan diri. Nah, kalau bukti cinta itu kan memaksakan diri pada kita, karena kalau ya kan gitu kan, berarti kalau kita cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memaksakan untuk mendekatinya, dan inilah indahnya. Kita itu takut tapi ngedekat. Hanya kepada Allah itu kita takut tapi ngedekat. Ya. Kalau biasanya kita takut pada sesuatu kan menjauh, Ya. ya kan? Kalau ke Allah itu luar biasa iman Makin gitu. mendekat insyaallah. Ya, iman itu kita takut, kita khauf, tapi kita roja gitu loh. Ini kan Masya Allah. Ya, kadang-kadang saya itu dikata khauf dan roja itu suka tak gitu dah. Ya. Indah banget sih gitu ya Allah, kayak Ya. kok bisa ya gitu, kok bisa ya gitu loh. Buat yang paham aja ini. Iya. Dan Baik. Al-Quran menegaskan tentang fastabiqul khairat Ustaz ya. Berlomba-lomba Baik. dalam kebaikan. Dan ini tadi batas maksimal itu yang harus kita lakukan, walaupun tadi fattaqullaha mastata'tum bukan berarti kita selalu berada di batas bawah gitu ya. Tapi kita memaksimalkan kemampuan kita untuk bisa berbuat baik, istiqamah dalam kebaikan. Dan dalam konteks tawakal yang selalu menenangkan kita itu adalah wa may yatawakkalullah fahuwa hasbuh. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah ini bahwa hasbuh, ya Allah akan Pasti dibantu semua. ini kok menenangkan sebenarnya kita semua. Ya. Baik, insyaallah tabarakallah. Jamaah yang dikasihi Allah, mari kita tutup majlisnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Adana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhiran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.